Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja? Ustaz Somad di mana aja? Ikuti Hai Guys Official. Subscribe. Hai guys, kami pergi duluan ya. Unta ini selalu digambarkan oleh Rasulullah, Ustaz. Bahkan di dalam sujud pun jangan seperti unta gitu, unta duduk, unta tidur. Itu gimana sebenarnya, Ustaz? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Bahkan barokah itu diambil dari kata unta. Barokah artinya unta yang turun ke bawah. Jadi kalau kita punya tanah lalu datang unta, maka tanah kita itu barokah, maka disebut dengan barokah. Kalau kita punya unta, maka kita punya bulunya bisa untuk dibuat jaket musim dingin, kita dapat dagingnya, bisa dijadikan hewan tunggangan. Bahkan doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza itu, ya Allah tundukkanlah ini tungganganku ini. Maksudnya unta, karena unta ini awalnya binatang yang liar. Tapi kemudian dia bisa Nabi SAW hijrah naik unta. Kemudian susu unta, bahkan sampai air kencing unta. Tapi minum kencing unta itu maksudnya bukan diminum kencingnya, maksudnya diteteskan beberapa tetes ke dalam air susu sebagai obat. Jadi unta juga hewan yang paling tahan untuk tidak minum, karena dia bisa menahan air di tenggorokannya. Unta salah satu hewan tua di antara hewan-hewan yang sampai saat ini masih bertahan, tidak punah. Maka kita disuruh mengambil pelajaran dari yang terdekat. Nabi itu kalau paling terdekat dengan dia, mereka adalah unta. Maka disebut afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa susihat. Itu semua supaya kita mengambil pelajaran dari yang dekat-dekat dari kita. Maka melihat hewan ini sebenarnya adalah mengambil pelajaran, i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya hati dan pikiran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapat ilmu. Itu menunjukkan setiap jalan yang kita lewati itu kita mesti mengambil ilmu di sana. Ilmu bagaimana makhluk-makhluk Allah. Sedahsyat-dahsyatnya gajah, sekuat-kuatnya gajah, dia pasti hanya menumbangkan batang pohon paling kuat 10 pohon satu hari. Tapi kalau manusia, maka dia habis meluluh lantakkan, menumbang, memotong, mencabik-cabik hutan, menghancurkan, membinasakan. Mudah-mudahan dengan melihat alam kita menjadi orang-orang yang melindungi alam.
cinta kepada alam. Amin. Karena tujuan diciptakan Allah manusia ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan mereka sebagai penyeimbang, sebagai pemimpin. Bagaimana cerita-cerita Nabi, khususnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai dia disebut juga sebagai raja-raja hewan-hewan, jin dan manusia. Semut-semut tak ada yang teraniaya, burung-burung tak ada yang tersakiti. Ini lam aral hudhuda, aku tidak melihat burung hudhud. Azbahannahu, aku akan menyembelih lehernya kalau dia tidak dapat memberikan alasan kenapa dia terlambat datang. Menunjukkan begitu hebatnya hubungan harmonis antara manusia dengan hewan. Mudah-mudahan kita termasuk orang mengambil pelajaran dari perjalanan ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih satu. Oke guys, sampai jumpa di kota Anda guys. Assalamualaikum. Hai guys, official.